Assalamualaikum, selamat malam Bang Rio Ricci. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang Rio Ricci. Nyalakan kamera dulu, Bang. Ya. Bentar, Bang. Ya, silakan. Mari kita berdiskusi dengan baik. Halo. Sehat selalu abangku. Begitu juga dengan Abang. Abang Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Oke. Penyiar radio Abang ini? Bukan, Bang. Oh, bukan. Baik. Pikir Abang penyiar radio. Baik. Silakan, Bang. Apakah Abang ingin membantah bahwasanya Muhammad itu adalah Rob bagi umat Islam? Saya gini, Bang, ya. Kalau menurut saya ini kurang berilmu juga orangnya, Bang. Cuman saya dari tadi nonton, saya ada juga pendapat lain sih, Bang. Begini, kita kalau pakai pendapat apa, nanti kita debat, Bang. Debat kusir, nggak karu-karuan. Iya. Lebih baik kita itu menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis. Nah, tadi kita sudah menunjuk surat Yusuf ayat 23. Yusuf di situ berkata, "Innahu Rabbi." Sesungguhnya Robku. Nah, siapa Robku di situ adalah Al-Aziz, suaminya Zulaika. Nah, berdasarkan dari situ bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Kalau manusia tersebut memiliki kuasa, kalau manusia tersebut memimpin, kalau manusia tersebut mengendalikan, begitu, atau mengajar, guru dan lain sebagainya. Nah, makanya berdasarkan ayat tersebut, maka kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Itu sudah dijelaskan oleh banyak pendebat-pendebat Islam. Zuma, Rifa, siapa lagi? Ketua APII, begitu. Iya, ya. Kalau saya kurang paham itu Rob itu bahasa Arab, Bang, ya. Betul. Bahasa Arab yang tertulis di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau saya sih, Bang, Rob itu seperti kita kan tadi Abang yang tadi kan sudah menjelaskan, Bang, banyak yang artinya luas gitu, Bang. Ya, jangan diterjemahin, Bang. Kalau diterjemahin, kita artinya ngomong terjemahan. Jangan diterjemahkan. Intinya, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Betul? Iya, betul. Oke. Nah, bagaimana posisi Muhammad di tengah-tengah umat? Di tengah-tengah umat sebagai Rasul. Nah, bagaimana Zuma, bagaimana mereka berkata Muhammad sebagai Rob di tengah-tengah umat Islam? Jadi Muhammad di tengah-tengah Islam sebagai Rob. Ya iyalah. Karena Anda mengikutinya, karena Anda dipimpin olehnya, makanya dia Robmu. Gimana? Saya masih fokus sama surat Yusuf tadi, Bang, nggak fokus ke Muhammad. Oke, ya udah, nggak usah ke Muhammad. Surat Yusuf ayat 23. Berarti di situ ada berapa Robnya? Di situ tertulis dua. Jadi Dua. suaminya Zulaika dipanggil Rob, sama itu beda Tuanku dengan Tuhanku itu, Bang. Iya, kalau terjemahannya. Ya makanya diterjemahkan itu suratnya. Kalau Terjemahan bahasa Indonesianya Abang, beda, kita terjemahan juga bahasa Inggrisnya sama, Bang. Di terjemahan bahasa Inggris, Bang, Lord juga itu. Allah itu Lord, suaminya Zulaika itu juga Lord. berarti dua Lord itu. Berarti maksud Abang, iya, itu berarti tafsiran Abang itu dua Tuhan di situ. Ya dua Rob lah, dua Tuhan. Gimana Abang ini? Yang tidak konsisten itu adalah para penerjemah. Kenapa? Kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Nah, makanya saya kemarin, Bang, sudah membuat satu observasi bahwa huruf H kadang-kadang itu dihilangkan di dalam sebuah kata, tetapi artinya sama saja.
Itu masih ada sampai sekarang bekas-bekasnya. Contoh, kata tahu dengan tahu. Ya, ya, ya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, sama itu. Tahu dengan tahu itu sama. Atau misalnya pahit dengan pahit. Kopi ini rasanya pahit sekali. Kopi ini rasanya pahit sekali. Sama. Jadi huruf H itu kadang-kadang dihilangin. Artinya nggak berubah. Nah, sementara khusus untuk kata Tuhan dengan Tuhan, karena masyarakat udah kadung mengatakan berbeda, ya udah jadi begini. Sampai sekarang jadi beda. Tuhan dengan Tuhan beda sekarang. Padahal aslinya ya sama aja. Sama aja, Bang. Jadi tafsiran abang ini Tuhan dengan Tuhan itu sama di Sama. Quran surah Bukan Yusuf. tafsiran saya, Bang. Menurut Tafsiran ahli, siapa itu, Bang? oke, menurut ahli bahasa itu tertulis di sini ya. Saya kasih tahu ya, Bang ya. Tuhan dengan Tuhan tuh sebenarnya kata yang sama persis. Tetapi seiring dengan berubahnya waktu, zaman, masyarakat menganggapnya jadi berbeda. Ntar saya tunjukkan dulu ya, Bang ya. Ntar ya. Iya, Bang, ya. Sebentar, sabar. Sabar, Bang ya. Kita tunjuk dulu. Sabar. Nih, Bang ya. Oke, kita baca nih. Kita kalau membaca kajian-kajian secara ilmu linguistik, bahasa, ya ini. Dalam pemikiran monoteistik, nih sebentar ya, asal usul kata ya, kita lihat asal usul kata. Tinjauan akademis dari etimologi nih. Nih, kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata tuan. Nah, jadi kata Tuhan itu asalnya dari kata tuan itu. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata tuan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Hucken tahun 1976. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan Melayu kata tuan yang berarti atasan atau pemilik atau penguasa. Begitu. Sama itu, Bang. Makanya dalam bahasa Inggris ya Lord. Suaminya Zulaika itu Al-Aziz itu disebut Lord. Allah juga Lord, sama-sama Lord dua-duanya. Makanya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih mantap. Zaman dalam bahasa Indonesia jadi dua. Nih, ahli bahasa Remy Shaldo menemukan bahwa perubahan kata Tuhan yang bersifat insani menjadi Tuhan yang bersifat ilahi bermula dari terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu oleh karya Melchior Lejdekar yang terbit pada tahun 1733. Ini asal muasalnya. Begitu. Makanya dalam Quran kata Rob itu ya Rob untuk Al-Aziz ya Rob, untuk Allah ya Rob, begitu. Jadi siapa orang Melayunya yang sudah menyesatkan umat muslim di Indonesia ini, Bang? Gak ada yang menyesatkan, cuman terjemahan orang Islam nyontek-nyontek dari terjemahannya orang Kristen. Jadi salah diterjemahkan atau gimana, Bang? Salah diterjemahkan. Harusnya nih ya, kalau kita sama-sama konsisten, mau pakai kata Tuhan harus Tuhan semua. Kalau Tuhan, Tuhan semua. Karena bahasa aslinya ya sama. Begitu. Jadi Yusuf di situ punya dua Tuhan. Dua Tuhan atau dua Tuhan. Karena dalam bahasa Arabnya dua Rob di situ.
Nah, malah Sepertinya ketawa dia. abang ini jujur bang ya, saya ini penonton setia abang. Hmm, Saya ini muslim bang, hmm. tapi saya lihat abang ini sukanya ngobrol sama orang-orang kosong seperti saya bang. Coba abang cari orang yang lebih berilmu, yang lebih Udah punya saya tunggu data. bang. Sudah Tadi saya- gini, 365 hari bang. Sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Orang Saya yang dari abang tadi- sebut-sebut itu nggak ada. Gimana? Abang turunkan tadi ada yang pintar ibu-ibu itu, yang dari luar negeri itu. Abang turunkan, pertanyaannya terlalu menusuk di hati abang kayaknya. Yang mana? Yang perempuan tadi yang pakai jilbab yang di Iya, mobil. berjilbab, tapi Kan mukanya syarat, nggak kelihatan syaratnya tadi. sudah saya bilang bang. Kalau ke sini nyala kamera. Kalau nggak nyala kamera gimana? Itu tuh saya lagi lihat orang di kolom komentar. Ini Margaret ini Iya. bang, dia cerdas bang, tapi nggak pernah berani naik. Katanya tuh Cerdas sudah nih. Margaret nak kau Margaret. Berat ini si Margaret ini. Berarti kosong dia itu. Bang. Gimana? Kosong dia itu. Ya jelas kosong lah. Orang beraninya aja cuman ketik-ketik. Gimana? Banyak orang bang menanggapi saya itu bisanya apa? Buat VT, ketik-ketik. Kalau suruh kayak begini mana berani? Dia beraninya cuma debat sama video. Coba dia langsung berdebat. Selesai dia. Makanya pernah saya bilang, kalau Abdul Somad, makasih Bang PG. Kalau Abdul Somad maupun Ustadz Adi Hidayat buka forum debat dengan saya, besok nggak ada lagi yang mau dengar mereka ceramah. Kenapa? Bang. Karena saya pastikan Abdul Somad dan Adi Hidayat akan mengiyakan semua omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Abdul Somad berdebat dengan saya atau Adi Hidayat, saya akan buat mereka berdua mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nah, iya, gimana? Abang ini harus banyak diiyakan. Sebenarnya bang, Abdul Somad sama Adi Hidayat itu beda kelas bang. Nggak Ya mau beda dia debat kelas sama lah orang kalau kayak abang kelas ini. beda kelas mereka itu cuman kelas monolog. Kelas mereka itu Ya, saya tahu maksud abang. cuman ngomong, tidak ada yang berani bantah, ya beda kelas. Bang, dengerin Ya, ya Bang dia- ya. abang Kalau tahu, orang Bang. ceramah, Bang, kalau orang ceramah ada nggak yang bantah? Ya orang ceramah nggak boleh bicara bang. Nah iya, makanya dengerin. omongan dia terasa benar karena nggak ada yang bantah. Sama seperti ketika presiden ngomong, saudara, bahwasanya Indonesia terbukti bahagia. Ya, nggak ada yang bantah ya, ya benar namanya. Namanya nggak ada. Iya ya. Oh. Nah, udah marah istri kan? Nah, udah dimarahin istri. Bang, Udah, Gimana? udah, jangan Iya. Gimana? ini ya, Ah, dalam ayat tuh kan Rob disebutkan untuk Al-Aziz. Ini menurut pandangan saya nih ya. Oke, memang iya, tapi tidak untuk dinyatakan Tuhan. Tidak untuk dinyatakan sebagai lawan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan halnya gini, ibarat abang di rumah manggil orang tua ibu. Guru di sekolah dipanggil ibu, apakah sama dia yang melahirkan abang? Dengan dua beda. kata yang sama. Betul. Iya, dengan dua kata yang sama. Nah, Maknanya beda, karena maknanya luas. maknanya nggak beda, maknanya sama, orangnya yang beda. Maknanya sama, tapi orangnya beda. Gimana Anda itu? Maknanya sebagai pelindung, Tuhan juga sebagai pelindung, Bang. Oke, Tapi dia berarti- Tuhan kita, sedangkan Oke. Al-Aziz itu sebagai pelindung itu Tuhan, Bang. Nah, makanya Karena dia itu memberikan gara-gara tempat untuk terjemahan. Yusuf.
Kalau kita merujuk Berarti kepada yang salah itu terjemahan, bukan ayatnya, penerjemahnya. nah makanya Karena itu saya artinya bilang luas. harusnya Allah diterjemahkan jadi Tuhan bukan Tuhan. Itu kan menurut dari yang Kristen tadi, dari pendapat yang gereja. Oke, pendapatnya. ketika Yusuf berkata Al-Aziz ya Robbi ya Al-Aziz, terus Al-Aziz juga ngomong ya Robbi ya Allah. Dalam bahasa Arabnya sama atau beda? Dalam bahasa Arabnya sama, tapi pengertiannya kan beda, Bang. Kalau Pengertiannya kita sama ngomong ya kok Robnya beda. Tuhan, itu kan sama. Pengertiannya sama. Seartinya sama-sama yang memimpin, yang mengendalikan. Iya, tapi tidak bisa disamakan dengan dua Tuhan. Itu kan pendapatmu jadi dua Tuhan, Bang. Dua rob atau tidak? Memang dua rob, tapi Ya tidak berarti sudah, ada dua berarti Tuhan. dalam agama Islam ada dua rob. Nah tergantung rob ini mau diterjemahkan apa. Kalau Tuhan ya Tuhan semua, jangan satu Tuhan satu Tuhan. Artinya tidak konsisten. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, Allah itu juga my Lord, Al-Aziz juga my Lord. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi tuanku, yang satu Tuhanku. Ya Loh, itu kok dia kan dari beda-beda? terjemahan kaum Quraisy sama kayak abang. Kaum Nah, Quraisy. makanya yang saya bilang begini, kalau kita mau jujur apa adanya, Islam dan Kristen ini diskusinya sekarang lebih terarah. Jadi ketika orang Kristen berkata kepada Yesus, kuriosku, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi pertanyaannya jangan salah, kurios kok mati? Kurios mati Yesus, Sang Mesias, Bapa di surga nggak pernah mati. Sama seperti ketika saya berkata kepada kalian, Rob kalian yang satu udah mati. Nah, Rob kalian yang mati siapa? Yang Al-Aziz, bukan Allah, kan gitu. Kalau diskusi begitu kan lebih terarah, gitu loh. Jadi, supaya kita itu tidak debat kusir, kalau kita melihat kosakata, kita harus ngerti artinya. Begitu. Jangan Tuhan kok lahir dari selangkangan. Kalian mau ngomong Yesus, tapi Yesus kalian fitnah Bapa di sorga. Bapa di sorga nggak pernah dilahirkan dari selangkangan. Nah, bagaimana dengan Rob kalian yang lahir dari selangkangan? Yaitu Muhammad. Gimana? Bang, abang turunkan saya bang, nanti saya ribut sama istri saya. Baiklah, ya sudahlah ya. Terima kasih. Tapi kalau saya tunjuk satu ayat Quran, abang nanti boleh mukul istri abang itu. Nanti panjang lebar lagi diskusinya. Ya udahlah, ku turunkan ya bang ya. Oke, baik, saya Terima kasih. turunkan.